Sorotan berita internasional kembali hadir di Kompas Pagi dalam Sapa Dunia bersama saya Edwin Chan. Saudara, militer Israel kembali menghancurkan gedung tinggi di kota Gaza Rabu waktu setempat. Sejumlah roket membombardir seluruh bangunan menjadi puing-puing. Rekaman video amatir merekam detik-detik serangan roket Israel membombardir dua gedung di Gaza, Palestina. Serangan roket memperlihatkan gedung runtuh sementara asap tebal membumbung di atas kota Gaza. Penduduk setempat melarikan diri dan menyelamatkan diri dari situasi, saudara. Usai gedung roboh, warga kemudian terlihat mencari sisa barang di antara reruntuhan bangunan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut mereka menyerang sebuah gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan menegaskan bahwa serangan dilakukan setelah adanya peringatan kepada warga di beberapa blok permukiman termasuk Menara Taiba II dan tenda-tenda pengungsian di sekitarnya. صار يما في الجزا وين نروح؟ بنزلوا ابراج عشان ننحل وين نروح يما؟ وين نروح بس قولوا لنا وين نروح؟ شظية تيجي فوجها البنت اجت على نفس الطاولة شردنا لاخر الدنيا عشان ما يجوش فينا قصف لحقنا لاخر الدنيا القصف لحقنا لاخر الدنيا. Sementara itu, saudara, di sisi lain dunia kericuhan mewarnai jalannya aksi pro-Palestina di London, Inggris. Massa terlibat saling dorong dengan polisi. Dalam aksinya, massa menolak terjadinya genosida di Palestina. Aksi yang berlangsung di depan lokasi Pertahanan dan Keamanan di Excel Center London ini sempat ricuh saat massa dan polisi terlibat saling dorong. Massa menuding pemerintah Inggris terlibat bersama Israel terjadinya genosida di Palestina. Sebelumnya, saudara, pameran pertahanan dan keamanan ini diikuti ribuan peserta di mana di antaranya produsen senjata asal Israel. I'm a priest in the Church of England in the Diocese of Exeter and an organizer with Christians for Palestine UK. And I felt that I have to be here because what is happening here is profits being made from death and destruction and genocide. And there needs to be a Christian presence here. We believe in a God of peace. We believe that Jesus Christ is the liberator. And so therefore, as Christians, it's our obligation to be here as a public witness to those values. Saudara, dua kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza bersama konvoi armada di Global Sumut Flotilla diserang pesawat tak berawak di perairan Tunisia. Penyebab kebakaran kapal masih diusut unit keamanan khusus. Serangan drone kembali menyasar kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Tunisia. Kali ini kapal bernama Alma yang berlayar di bawah bendera Inggris menjadi sasaran. Team were here, Miguel saw a drone, the drone approached and dropped an incendiary device that blew up and they put the boat on fire. They fought the fire, they did whatever they could, but unfortunately we have to say that once again flotilla mission has been attacked. Namun pihak berwenang Tunisia membantah keterlibatan drone miliknya, sementara penyebab kebakaran kapal masih diusut unit keamanan khusus. Para aktivis menegaskan insiden penyerangan kapal tidak akan menggagalkan misi mengirimkan bantuan ke Gaza. Winardi, Kompas TV, Tunisia. Kita juga melihat informasi dari pemerintah Qatar yang memperketat pengamanan pasca serangan Israel ke Doha pada Selasa kemarin. Serangan Israel berisiko menggagalkan upaya gencatan senjata Palestina-Israel. Pasukan keamanan dan pemadam kebakaran darurat dikerahkan ke lokasi serangan Israel di Doha.
Israel menyerang Doha pada Selasa kemarin lantaran dituding tempat pertemuan pimpinan Hamas untuk membahas usulan gencatan senjata Amerika Serikat. Serangan Israel menuai kecaman dan berisiko menggagalkan perundingan gencatan senjata Israel-Palestina. Saudara, Israel menyerang pimpinan Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata di Doha, Qatar pada Selasa siang. Akibat serangan ini, 5 anggota Hamas dikabarkan tewas, termasuk putra salah satu negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Pihak Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menyebut sejumlah personel keamanan terluka akibat peristiwa tersebut. Presiden Donald Trump bahkan mengaku tidak senang dengan serangan Israel ke Doha. Menurut Trump, serangan ini berpotensi mengganggu perundingan gencatan senjata. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. Pemimpin Uni Emirat Arab kunjungi Qatar pada Rabu waktu setempat sehari setelah Israel melancarkan serangan terhadap kepemimpinan politik Hamas di tempat tersebut. Penguasa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyebut Sheikh Mohammed setibanya dari pesawat di Doha sebelum melanjutkan ke pertemuan bersama delegasi masing-masing. Kedua pemimpin tersebut sebelumnya berada di pihak yang berseberangan dalam sengketa politik selama pemerintahan Trump yang menyebabkan UEA dan 3 negara lain yang memboikot Doha. Kunjungan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan juga merupakan penguasa Abu Dhabi, kemungkinan mencerminkan meningkatnya kekhawatiran UEA terhadap Israel. Dalam beberapa hari terakhir, UEA telah memperingatkan Israel bahwa setiap upaya untuk mencaplok tepi barat wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka akan menjadi garis merah yang dapat mengancam perjanjian Abraham, yakni kesepakatan diplomatik yang mereka capai dengan Israel pada tahun 2020. Saudara, unjuk rasa di Paris, Prancis berujung ricuh. Sebuah restoran di pusat kota ikut terbakar. Restoran ini turut menjadi korban amukan pengunjuk rasa sehingga terbakar, saudara. Petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Akan tetapi, unjuk rasa membuat sejumlah jalan terblokir sehingga menjadi kesulitan tambahan bagi petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi. Ribuan orang berunjuk rasa di Paris dan berbagai wilayah lain di Prancis bersamaan dengan hari pertama Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu menjabat, di mana unjuk rasa juga ditujukan kepada Presiden Macron dan jajaran pemerintahannya. Secara garis besar, saudara, kebijakan penghematan anggaran dan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah menjadi pemicu kemarahan massa. Di beberapa titik, unjuk rasa berjalan anarkistis. Kemendagri Prancis mengumumkan 295 penangkapan pengunjuk rasa. 80.000 polisi dikerahkan ke jalan untuk mengendalikan situasi. De faire la jonction, on voit que ce qui a fait réveiller le pays au milieu de cette crise politique avec le gouvernement Macron, etc., c'est la question de l'austérité, c'est la question de la précarité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Donc la question des salaires, de la précarité, c'est une question qui est au centre. Mais nous, pour nous, ce mouvement, c'est l'expression d'une conjonction de colère. C'est un mouvement qui peut se retrouver avec les gens qui soutiennent la Palestine, les gens qui ont envie de se battre dans la jeunesse. Aujourd'hui, on a vu des lycéens se faire réprimer devant les lycées. En fait, pour nous, c'est hors de question de laisser faire ça. Et on voit aussi qu'il y a une jeunesse qui commence à se mobiliser. Sementara itu, militer Nepal melakukan patroli di sejumlah sudut jalan kota Kathmandu pasca demo gulingkan rezim pemerintahan.
Ini dilakukan guna memulihkan dan mengembalikan ketertiban di dalam negeri. Saat patroli, militer Nepal sempat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa yang masih melakukan demonstrasi. Selain patroli, saudara, militer Nepal juga membatasi aktivitas pasca demo. Sebelumnya, aksi demo gulingkan rezim pemerintah dilakukan setelah warga geram atas sejumlah kebijakan dan dugaan korupsi sejumlah pejabat. Otoritas setempat menyebut 25 orang tewas dalam kericuhan akibat aksi demo di Nepal. Sementara itu, saudara, negosiasi antara perwakilan dan para pengunjuk rasa dimulai pada siang hari di markas besar tentara Nepal. Namun demikian, belum ada keputusan yang dicapai. Salah satu perwakilan warga mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki untuk memimpin pemerintahan sementara meski sekelompok warga lain yang menolak Karki memimpin. Sebelumnya, militer Nepal terpaksa mengambil alih pemerintahan setelah polisi dinilai gagal meredam amok warga. हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ आउन दिनु हुँदैन त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो यो हाम्रो सरकार ढल्नु भएन केही समयको लागि र पुरानो सरकार हुँदैन. Saudara, sebelumnya kerusuhan yang terjadi sejak Senin kemarin terus berlanjut meski Perdana Menteri Nepal Sharma Oli telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat jadi pemicu terjadinya kemarahan warga. Raksasa otomotif dari Jerman BMW memamerkan sepeda motor terbaru yang syarat teknologi terkini. Kendaraan ini hadir dengan sejumlah kejutan termasuk tidak dapat terjatuh saat berhenti dan tanpa ditunggangi pengendaranya. Sepeda motor ini bernama Vision CE. Berkat teknologi giroskopiknya, kendaraan ini tetap stabil berdiri saat diam tanpa pengendaranya harus menurunkan kaki atau menggunakan standard samping. Vision CE juga menawarkan solusi lainnya, yakni kebutuhan soal helm, batang pelindung, dan sabuk pengamannya diklaim dapat melindungi pengendara dari tabrakan. Saat ini, Vision CE masih sekedar kendaraan konsep tanpa ada rencana produksi massal dalam waktu dekat.